Halo, selamat pagi. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedy Dwibowo. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai peserta PPDS program studi PPDS penyakit jantung dan pembuluh darah atau kita singkat vaskuler dari UNER. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang topik vaksinasi COVID. Tapi bukan vaksinnya yang kita jelaskan, lebih ke arah kenapa sih di Indonesia ini masih ada hoax tentang vaksin dan gimana kita seharusnya sebagai masyarakat ilmiah itu mengatasinya seperti itu. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk pelajaran kita, khususnya saya pribadi dalam mata kuliah PKN. Oke, lanjut saja. Saya akan tampilkan share screen sharingnya. Oke, baik. Di sini saya terinspirasi sebenarnya dari satu sejawat saya, yaitu di situ ada bukan hashtag sih, @cakasana. Beliau adalah teman dan sahabat saya sendiri, sangat pemerhati sebagai vaksin ini dan tergolong masih dokter yang muda. Ini data diri saya. Oke, kita lanjutkan. Ya, dalam video ini sudah saya jelaskan sekilas tadi adalah judulnya adalah contoh aplikasi filsafat ilmu dalam informasi vaksin COVID-19. Jadi temanya adalah ini. Dokter ini sedang mengalami perang, yaitu melawan COVID-19. Tapi makin seringnya jumlah kasus COVID-19 naik, ternyata juga dibarengi dengan jumlah hoax yang makin tinggi juga problemnya. Saya kutipnya kurang lebih ada 4 dari yang ini. Masih banyak hoax sebenarnya, tapi tidak saya tampilkan tentunya. Akhirnya terjadilah double burden, ya, di mana dokter, perawat, dan tenaga medis atau para medis lainnya sudah melakukan perjuangan untuk melawan COVID-19, tambah masih harus mengurusi masalah hoax yang memang menghancurkan kredibilitas dokter dan tenaga medis di Indonesia. Ini disclaimer awalnya. Saya terinspirasi dari beliau. Beliau adalah sahabat saya juga. Beliau ini sangat memperhatikan hoax-hoax yang ada, ya, karena beliau juga bekerja di gugus tugas penanganan COVID. Oke, dari sebuah tweet atau Instagram post-post beliau itu, dalam hal ini kita membandingkan dengan negara Brazil, karena memang kebetulan kita bahas ini adalah salah satu merek vaksin yang memang studinya dari Brazil. Oke, nanti saya akan tampilkan bagaimana ininya. Kenapa sih kok vaksin-vaksin ini yang harus dilakukan dari awal? Pertama, memang kalau virus supaya bisa kebal adalah vaksin. Itu sudah harafiahnya seperti itu. Tapi itu bukan ilmu filsafat, itu adalah ilmu kedokteran. Yang jadi masalah adalah bagaimana mereka yang tidak mengerti ilmu kedokteran bisa mempercayai vaksin ini, gitu. Apa sih vaksin itulah? Di sinilah diperlukan ilmu filsafat, ya, untuk mengetahui vaksin tersebut, gitu. Sedangkan filsafat sendiri memang yaitu berasal dari kata Yunani atau filosofia yang artinya adalah kebijaksanaan, ya. Jadi harus mengetahui semua pengetahuan, tapi juga ada kerangka berpikirnya dan batasan-batasan tertentu. Oke, vaksin ini yang diinginkan oleh kita, bukan hanya researcher, ya, kita sebagai dokter juga adalah tidak perlu yang pasti the best langsung menghilangkan COVID, no. Yang penting kita bisa menekan laju kesakitan COVID-19 dulu. Nah, kenapa sih kok vaksin sangat penting? Nah, ini
Karena kalau orang yang ternyata studi di Brasil itu, orang yang sudah dilakukan vaksin ternyata bisa menurunkan angka hospitalisasi dan tentunya menurunkan beban kerja para medis dan dokter kan, dan angka kesakitan akan turun. Ya, kenapa kok vaksin ini sangat-sangat sulit ya? Seperti ini sangat sulit dikeluarkan, butuh setahun lebih. Sebenarnya vaksin pun akan lebih lama lagi untuk keluarnya atau dipublikasikan atau diberikan ke publik. Karena standar dari vaksin di dunia itu menurut WHO itu adalah selalu harus mengalami clinical trial alias diuji secara klinis, bukan secara laboratori saja. Apa sih clinical trial ya? Itu perlu ilmu filsafat lain, tapi saya jelaskan secara singkat. Clinical trial adalah sebuah uji coba yang harus dilakukan ya, untuk suatu obat atau vaksin kepada manusia, bukan kepada hewan atau kepada ini. Ya, gitu. Salah satu metodenya adalah dengan double blind randomized control study. Ini adalah studi yang RCT, ya kita sebutnya biasanya RCT. Ini adalah high standar untuk intervensi studi. Kita mau intervensi COVID kan, berarti kita pakai studi intervensi, ya, gitu. Ya, ya apakah ada beda dengan dari clinical trial tentang vaksin yang lain? Vaksin ini memang ceritanya ya awalnya hoaxnya adalah vaksin ini dibuat dari Cina, ya dibuat dari Cina karena konspirasi dan Cina ingin mengambil ruang. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Cina sendiri pun mengembangkan, tapi memang tidak sebesar populasinya yang ada di Brazil. Ya, dan di Brazil sendiri itu mengikutkan orang-orang yang dengan gejala minimal ya. Kalau di Cina, di Europe itu menggunakan pasien-pasien yang klinisnya berat. Kalau di Brazil ini benar-benar yang ringan pun diikutkan dalam studi ini. Ya, seperti ini mild dan very mild sesuai kriteria WHO scale. Ternyata di studi tersebut setelah diberikan vaksin, orang-orang yang bergejala ringan pun juga menurun 50% yang terkena COVID. Jadi semakin rendah skillnya dari kesakitan, itu semakin tinggi juga angka keberhasilan COVID vaksinnya gitu. Ini dia, ya ini tanpa disclaimer merek apapun, tapi saya ambil contoh yaitu Sinovac. Sinovac ini pabrik yang sudah lama sebenarnya, bukan baru. Kalau ada yang bilang ini pabrik baru dari Cina, enggak, ini lama. Itu kalau kita Google aja terus sebenarnya pasti akan lama. Nah, seharusnya masyarakat Indonesia supaya tidak terpengaruh oleh hoax adalah ya tinggal studi ini. Nah, disinilah kenapa sih kok kadang ada gap antara dokter dan masyarakat umumnya atau non medis. Padahal sama-sama googling nih ya. Kita ambil contoh dokter Cakasa ini kan juga masyarakat Indonesia, tapi dia googling dengan cara yang benar. Ya, seperti itu. Sinovac sendiri ini adalah pabrikan yang memang membuat vaksin SARS awalnya. Bagaimana caranya? Ini saya pajang foto yang ya insya Allah bisa membuat tergugah semangatnya untuk vaksin. Betul. Kebetulan ini Bapak Presiden nomor 1 kita, Bapak Presiden nomor 1 berlebihan. Bapak Presiden kita orang nomor 1 Indonesia. Nah, gitu ya. Vaksin ini sudah terbukti safe, bahkan sudah disuntikkan sendiri di orang nomor 1 di Indonesia. Ya, gitu. Dan setelah diteliti di Brasil tidak ada yang mengalami anafilaksis. Gitu ya. Nah, itu bentuknya tiba-tiba saya suntik langsung kejat-kejat, langsung sesak. Nah, itu anafilaksis ya. Paling sering adalah demam, redness, dan ya nyeri kepala dan ini. Vaksin jenis Sinovac ini adalah vaksin yang inactivated ya, berarti virusnya dilemahkan. Jadi dia memakai virus hidup dilemahkan. Nah, ini dia. Kenapa kok kembali lagi ke clinical trial Brazil? Ini yang saya sebutkan tadi ya. Hampir 13.000, sedangkan kita diberikan Sinovac itu cuma 1.700 dan itu cuma di satu kota yaitu Bandung. Ini kata lama memang ya. Maksudnya ini prinsip lama dari semua akademisi ya, nggak mesti dokter, banyak akademisi, bahwa semakin kita meneliti sampel size,
itu bisa semakin menunjukkan bahwa reliability kemunculan hasilnya secara akurat itu, kekuatan dari itu dan keakuratan dari studi tersebut gitu. Ini reliability itu ini cocok nggak sih sama keadaannya gitu loh, reliable ya. Semakin tinggi atau baik 3 parameter tersebut, berarti keabsahan studi itu semakin bagus dan researcher itu juga semakin bagus kualitinya. Siapa aja yang menjalani clinical trial ini? Bayangkan, dan ini adalah medical workers ya. Sorry. Jadi medical workers, bayangkan mereka sudah berjuang, mereka juga divaksin dan jadi tanda petik unit uji cobanya ya clinical trial lah. Itulah yang menurut saya bentuk tertinggi dari penerapan filsafat ilmu ya. Kalau orang kita sih bilangnya kalau nggak nyoba ya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya nggak bisa didefinisikan seperti itu juga. Intinya bahwa saat kita menemukan sebuah temuan baru, pada baiknya kita juga meneliti. Kalau tidak bisa meneliti secara eksperimental, paling nggak teliti secara deskripsi dan historinya. Itu ya. Lalu alasan kedua kenapa medical worker yang tidak terlibat clinical trial, karena mereka yang memang paling tinggi terkena COVID, karena mereka sehari-hari akan terkena COVID kan ya, karena memang itu pekerjaannya mereka, dan dari mereka juga mengerti gejala-gejala tentang COVID lebih dini, lebih akurat gitu. Ada trial yang lain nanti direncanakan ke anak-anak dan wanita yang hamil, tapi tentu butuh daya dan finansial yang besar untuk itu ya. Brazil aja tidak bisa, apalagi kita. Nah, yang kedua, kenapa sih kok inactivated virus vaksin? Ini kenapa langsung saya tampilkan poin-poinnya? Karena hoax ini menurut saya sudah bukan suatu hoax atau informasi yang beredar ini bukan suatu hal yang rahasia lagi. Ini sudah pengetahuan umum di mana, bahkan di kampung atau di STMJ lah atau warung lah apa itu, bahkan tukang beca atau apa itu pada bahas bahwa vaksin ini hoax vaksin. Nah, berarti ini kan semua lapisan masyarakat tahu. Gitu. Jadi mereka juga harus tahu, harusnya sebenarnya tahunya adalah kenapa kok harus inaktif. Ternyata alasannya adalah setelah diteliti, kita ini memang tidak bisa ya. Nah ini dia, kita ini tidak bisa mempunyai penyimpanan virus yang baik. Memang secara penelitian harus ada kulkas yang suhunya minus 70 bahkan sampai minus 90 untuk menyimpan virus tersebut. Tapi karena memang kita mempunyai refrigerator atau kulkas yang antara 2 sampai 20 derajat Celcius ya kita gunakan seperti itu. Akhirnya kita cuma bisa melemahkan virusnya. Untuk detailnya bagaimana melemahkan itu nanti ada ilmu lainnya yang tidak saya jelaskan tentunya di sini, dan lebih jelas yang menerangkan adalah virolognya. Oke, jadi ini pernyataan menurut saya bahwa yang saya sebutkan tadi itu adalah memang berdasarkan riset terinspirasi dari perjuangan seorang dokter Indonesia ya, yang usianya terbilang cukup masih muda, tapi sangat-sangat bergerak dalam bidang COVID ini. Konten dalam video ini adalah untuk menggambarkan karakter terutama saya melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gitu. Tidak muluk-muluk harus ilmu, tidak, karena yang saya berikan ini bukan ilmu, masih perlu dikaji dan dikaji lagi ya. Tapi ini berupa pengetahuan. Dan dalam video ini kalau tadi ada fotonya Bapak Presiden, tidak bermaksud mengolah tendensi atau memihak Bapak Presiden atau sebagainya, tidak. Tapi adalah sebagai contoh, ini real open access medianya seperti ini. Gitu. Oke, ini untuk special thanks to dosen saya yaitu Bapak Adi Muhammad Adi, dosen FISIP UNER. Terima kasih sudah menerangkan ilmu filsafat lebih jelinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.